Ngamuk surga, Kristen yang lain, Bang. Pasti. Anda pasti disebut Kristen yang lain bidat gitu. Karena Bukan, menurut Kristen yang lain Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Nggak punya Tuhan dia. boleh dikatakan Yesus itu Tuhan karena Yesus ya boleh dikatakan dia jalan menuju Tuhan dan Yesus itu Nah, Tuhan sendiri. sekarang saya mau tanya, kalau dia jalan berarti dia mempunyai Tuhan gitu. Dan ada tujuan. Kalau kita ikut dia itu berarti ada tujuan. Nah, tujuannya itu Tuhannya Yesus. Ya, boleh dikatakan seperti itu karena mereka boleh dikatakan satu. Ibarat jembatan, itu jembatan itu tujuan. Ya agak waras sedikit ya daripada Kristen lain, abang ini berarti ya. Ya, saya agak bingung aja ya, bikin Muslim bingung jadinya. Yang satu bilang ya Yesus adalah Tuhan, yang satu bilang Yesus bukan Tuhan tapi punya Tuhan, kan gitu. Sebutannya sama bang, ya bang. Sebutannya sama seperti ini. Nabi Muhammad ya seperti itulah. Nabi Yesus itulah bahasa paling halusnya lah. Jadi satu Tuhan gitu kan, sang pencipta itulah Tuhan sang pencipta. Ya kan kalau Nabi Muhammad kan bukan Tuhan, dia Nabi. Nabi Muhammad punya Tuhan. Apakah begitu Yesus? Kurang lebih seperti itulah. Betul. Kalau ya betul. Karena saya bilang betul kenapa? Ini bang, Anda nanti kalau Kristen yang lain naik disebut bidat Anda bang. Tuh sudah ada yang tulis di bawah tuh dari Kristen. Nah, Jeremia ngawur kau katanya. Ngawur dari mana Pak? Ngawur dari mana coba? Ini sejarah ngawurnya dari mana? Betul. Yang mau protes Bang Jeremia naik ya, Kristen mana ya yang bilang Bang Jeremia ngawur? Ngawurnya di mana kata abangnya? Hayo. Naik sini, saya naikin kau ya, Kristen yang lain nih. Silahkan, kalau ada yang bilang ngawur silahkan dari Kristen kan. Tidak apa-apa, namanya diskusi kan bang. Kita kan saling bertukar pikiran, tidak ada masalah. Iya, makanya nih kalau ada Kristen yang mau protes kata abangnya silahkan naik ya, saya naikin. Tidak apa-apa, yang penting sesuai dengan apa ada Alkitabnya atau tulisannya, ada apa-apa naik dengan Kristen. Betul, Yesus itu jalan, betul. Bahkan di Alkitab pun tidak salah kita karena bukan ahli agama kan ibaratnya kan, tapi orang awam seperti saya kan. Jelas, ya kalau saya no problem bang, no problemnya Anda mengatakan seperti itu. Karena apa ya? Karena saya baca memang Yesus punya Tuhan bang, punya Tuhan dia di Alkitab tuh. Nah dia sang pencipta kan. Yesus punya Tuhan itu betul kata Anda. Tuhan. Baik sebentar ya bang ya. Tuhannya sang pencipta kan. Oke. William selamat malam Pak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, Bang William Islam. Muslim. Oh, Bang William, ya biarkan dulu Kristen yang naik gitu ya. Oke. Iya, Tad. Biarkan Kristen yang naik dulu karena kita diskusi lintas iman. Kalau mau silaturahim nanti ke WhatsApp saya langsung ya. Ada moderator. Bentar ya teman-teman. Bentar ya Bang ya. Ayo, yang Kristen mana? Bentar ya. Yang Kristen mana? Silakan yang naik ya. Yang Kristen. Bang Jeremia ternyata Kristennya waras gitu ya. Halo, selamat malam. Malam Bang Nick. Anda Kristen atau Islam? Ya. Alhamdulillah Kristen. Oke, silakan open cam dulu. Bang Nick, saya mau tanya, apa betul Yesus punya Tuhan? Saya kasih ayat ya di 1 Yohanes 5 ayat 20. Coba dibacakan di situ Jeremia pada Alkitab. 1 Yohanes 1
1 Yohanes 5 ayat 20. 20. 1 Yohanes 5 ayat 20. Nih. Ini 1 Yohanes 5:20 ya. Akan tetapi kita Ya. tahu bahwa anak Allah telah datang. Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah yang benar dan hidup yang kekal. Toh. Dia adalah Allah yang benar, hidup yang kekal. Betul. Ini Betul. dia adalah Allah yang benar dan Anak. hidup yang kekal. Anak Tuhan dia. Jadi Ya. Yesus itu siapa? Anak Tuhan. Anak Tuhan. Ya, betul. Betul Ini dijelaskan kan jelas. di dalam anaknya tuh. Yesus. Anaknya. Yesus kan anaknya. Iya. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Iya. Jadi- betul. Jadi Ya. berarti Yesus menurut Bang Nik Nanti punya saya Tuhan carikan atau ayat lagi ya. kagak? Yesus itu kemanusiaannya, dia memakai roh Allah. Jadi makanya Yesus Berarti berkata, Yesus Tuhan. aku dan Bapa adalah satu kan? Yesus Tuhan. Oh, berarti Yesus kagak punya Tuhan gitu. kagak punya Tuhan, dia yang satu-satunya Tuhan. Kagak punya Tuhan. Kan Bang Jeremia, Yesus kagak punya Tuhan. Kata Anda Yesus punya Tuhan. Mana yang kalian ini yang benar? Kan bingung saya. Tanggapi aja Bang Jeremia. Silakan. Jelas. Kalau kita dosa, saya kan orang awam, tapi saya Kristen. Tapi dalam Alkitab emas lah. Jelas tertulis, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya kepadaku, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betul. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Berarti di Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Siapa yang percaya kepada Yesus itulah yang beroleh hidup yang kekal. Dia kan jalan kebenaran dan hidup. Berarti udah jelas 3 bahasa. Oke, coba bacakan di Yohanes 11 ayat 25, Bang. Buka Ustad. Oh, Yohanes lagi, Yohanes 11. Baik. Saya bukakan, saya bantu Bang 11 Jeremia ayat ya. 25. Ya kan Pak Ustad kan punya dua Alkitab nih. Bentar ya. Makanya Saya bukakan enggak, suka Bang? makanya saya suka labnya Pak Ustad nih, 2 Alkitab nih mainnya. Betul. kalau kita ada ayat mas tuh ya lah. Kalau Pak Ustad nih punya semua dia. Iya. Kita kan belajar di sini, Bang. Betul, sama-sama belajar biar sama-sama mengerti. Iya. Yohanes 11:25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia siapa yang membangkitkan? akan hidup walaupun ia sudah mati. Tuh, Bang Jeremia. Iya. Berarti akulah kan karena A-nya kan huruf besar, berarti menunjukkan Allah. Allah Bapa yang di surga kan? Udah. Kebangkitan dan hidup. Berarti dia udah bangkit, dia ada hidup. Oh, jadi Walaupun dia jawaban Yesus ini menyampaikan perkataan Tuhan gitu ya? Iya, betul. Kan jawab Yesus kan. Bukan Yesusnya sendiri yang ngaku Tuhan tuh. Bang Nik. Jawab betul. Betul. Dia dengar dulu, Bang. Jawab Yesus kan menjawab. Udah, akulah berarti. Berarti di dalam Yesus itu ada Allah. Allah itu sang pencipta. Sebelum dunia dijadikan ada Yesus belum lahir. Betul. Oke, berarti begini, Bang. berarti ada sang pencipta. Ini terakhir di Keluaran 3 ayat 14, Bang. Oh, ke perjanjian lama kaburnya, baik. Iya. Keluaran berapa? Keluaran berapa? Keluaran 3 ayat 14. 3:14. Nih, saya bukain aja ya. Nih, firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Jadi siapa yang mengutus dia? Mengutus aku telah mengutus aku. Jadi siapa yang diutus itu? Kira-kira, coba. Aku telah mengutus aku. Hurufnya dilihat. bagaimana? Coba lihat, Bang, digeser sedikit, Bang. Huruf besar kah, huruf aku kecil? adalah aku. Ya. Aku telah mengutus aku. Aku adalah Kan? aku.
Aku adalah aku. Ya, Lagi lanjut sebelah aku Bang. telah mengutus aku. Aku lagi. Yesus diutus enggak? Yesus diutus enggak? Ya, kita kan tidak tahu dalamnya roh. Ya, siapa yang mengutus? Di Ya. dalam Yesus ada roh, itulah roh Allah. Bagi orang Kristen pasti Ya. ngerti gitu. Kita tidak perlu Kira-kira di sini aku telah mengutus aku ini siapa yang mengutus aku ini? kan abang kan paham sendiri. Bang Firman, Nek. firman siapa? Firman Allah kan? Abang kan sudah Aku paham. adalah aku. Ya. Abang kan udah paham Bang Aku Nek. telah mengutus aku. Nah, abang kan udah paham yang situ kan. Berarti Itu. dosa terlalu panjang lebarkan. Jadi gitu Bang. Kalau Ya, gitu saya mau tanya maksudnya satu aku ini sama sama Bang Nick. Bang Nick, saya mau tanya nih sama Anda. Ya. Kalau yang ini kayak gimana nih? Nih, Mana? ntar lagi dibuka. Ya. Buka Google dulu, buka Google. Lagi muter tuh dia tuh. Loading. 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 Nah, nih Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Di sini Yesus punya Tuhan, betul juga kata Bang Jeremia berarti. Gini, Bang. Yesus tuh dia ngomong, aku bersyukur kepadamu Bapa. Artinya dia punya Tuhan nih, Tuhan langit dan bumi, Tuhannya Yesus. Gini Bang. Kalau menurut Ah. orang Kristen kan gini. Saya jelasin sedikit boleh? Silakan Bang, tanggapi aja. Iya. Yesus itu kan punya Tuhan, betul kan Bang? Nah, menurut saya tadi, kenapa saya bilang, sedangkan Tuhan tuh tidak akan menunjukkan dirinya sendiri, dia menunjukkan diri wujudnya melalui Yesus gitu. Itu aja. Wujud Tuhan itu melalui Yesus itu aja Bang. Ini tapun lilit kesannya. Artinya bingung saya, yang mana yang betul Yesus nih punya Tuhan atau kagak punya Tuhan sih? Jangan bingung Ustaz. Memang kalian tidak diberikan Roh Kudus itu karena memang Yesus sudah berkata, kalian tidak termasuk domba-dombaku, makanya kalian tidak percaya kepada aku. Tetapi domba-dombaku telah mengenal aku, dia menuruti perintahku. Ya. Masalahnya kayak Jadi gini, Islam itu Bang, karena Bang tidak Nick. percaya Yesus, makanya Iya betul. Bang Nick. Sama Iya, iya, iya. Bang Nick kayak Intinya gini. Kayak gini Bang Nick. Apa yang dikatakan Bang Jeremia Ya, juga ya. punya dasar. Kan dari Bible tadi gitu Yesus punya Tuhan. Kata Anda Yesus kagak punya Tuhan. Jadi yang mana yang betul gitu loh. Oke, aku bertanya, Yesus berkata dia punya Tuhan nggak? Ada tertulis kata dia punya Tuhan. Akulah jalan. Oh, itu? kebenaran dan Aku hidup. punya Tuhan sendiri loh. Nah, Bang Mana yang saya bawakan tadi. Nggak ada, Matius 11:25 dia punya Tuhan. Makanya nih perhatikan nih yang saya tunjukkan Jadi, sama Bang Yohanes- Nick tadi. Nih. Di Yohanes, Matius 11:25. Yohanes 8 ayat 24. Di Bentar, Yohanes nanti ke Yohanes. 8 ayat 24 berkata, iya. Nih, yang saya tunjukkan pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Di sini Yesus punya Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhannya, Tuhan langit dan bumi gitu. Ada Bang Jeremia tuh dasarnya tuh Matius 11:25. Yesus punya Tuhan. Oke, coba baca Efesus 2. Wah, ini perkataan Paulus nih. Bentar. Efesus 2 aku bacakan ya. Kasih karunia Ya. dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat ketiga, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa mereka berdua ini tidak terpisahkan? Kenapa tidak langsung terpujilah Allah saja, tidak ada Yesusnya? Kenapa harus tersambung sama Yesus? Ya. nah saya anu Pak Ustad. Saya izin dulu Pak Ustad. Kenapa harus Yesus? Karena Yesus itu sebagai utusan. Jadi tetap ke dia juga. Bagi yang Betul, bagi dia pengikut dia kalau kan. memang tidak ada kuasanya di situ, kenapa dia harus terikut terus Bapak? Sedangkan Betul. Yesus berkata kepada mereka di Yohanes kan, Dia di kan- Matius 28 ayat 18. Dia tetap ada kuasa. Kepadaku telah diberikan segala kuasa kan.
Betul, dia tak pada kuasa karena dia Baptislah utusan. mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kenapa tidak cuma dalam nama Bapa aja lah? Kalau Yesus kalian tidak akui. Bukan. Dalam nama Bapa aja, Anak nggak usah. Kenapa? Yesus- Baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ada 3 ini yang disebut. Yesus sendirilah yang menyuruh. Tetapi kenapa kalian kalau memang dipisah Yesus tidak ada apa-apanya dibanding sama kalian, kenapa enggak nama Bapa aja yang dibaptis dalam nama Bapa itu aja atau dalam Gini. nama Allah? Gini, secara Coba. dunia, saya jelaskan dulu. Secara dunia, Ustaz, saya jelaskan dulu, Ustaz. Betul atau Silakan salah? Bang, saya dengar aja. Ah, secara dunia gini, Biar Ada Pak anak? Ustadz jadi wasit aja. ada anak tentu ada bapak, betul kan? Ada bapak tentu ada anak. Ya. Nah, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Mengapa Yesus sudah kuasa? Abang Nick bertanya. Yesus tidak pada kuasa karena dia utusan Allah, utusan Tuhan sendiri, Sang Ya, jadi Pencipta. orang-orang yang dibaptis ini kan harus punya Roh Kudus yang masuk dalam tubuhnya. Kenapa Yesus harus ada terikut namanya juga untuk pembaptisan itu? Kalau memang dia tidak diakui sebagai Tuhan, kenapa dia ada di situ namanya? Dia bukan tidak Tidak nama diakui sebagai Bapa Tuhan. aja begitu? Dia bukan tidak diakui, dia diakui sebagai Tuhan karena dia utusan. Betul, dia utusan. Iya, iya. Betul enggak? Utusan dari mana dia? Utusan dari mana? Dari Jakarta Utusan- atau dari selatan atau dari mana? Enggak, kalau udah ke situ udah lain arah. Karena Utusan surga. Betul, kan utusan. Beda betul, kan? beda sama Nah, Muhammad ini utusan dunia, tapi Yesus ini utusan surga. kan tetap utusan. Gak Bang, usah, utusan Bapa gak di usah. surga. Sorry Bang Nek, bentar Bang Jermia. Gak ada hubungannya kita bahas Nabi Muhammad nanti gitu ya, kalau mau. Ya. Ya, arahnya tuh nanti, arahnya nanti. Iya. Arahnya tetap ke Biar situ jelas nanti arahnya. Arahnya tetap ke situ. Karena satu tujuan ujung-ujung nanti, satu tujuan. Kenapa Indonesia banyak agama itu satu tujuan, ada 2-3 agama nih. Betul. Kenapa ada 2-3 agama? Kenapa utusannya beda-beda? Tuh nanti ujung-ujung ke situ pembahasannya tuh. Kalau Oke. itu kan ya kalau itu kan masalah utusan ya Bang ya. Kalau kita akui Nabi Muhammad tuh punya Tuhan nggak apa-apa kan kayak gitu karena Betul, beliau betul. memang seorang nabi kan kayak gitu. Betul. Nah masalahnya yang bikin kita bingung kata Bang Nik Yesus itu Tuhan sendiri dia kagak punya Tuhan. Tapi kata Bang Jermia Yesus itu utusan dia cuma jalan dia punya Tuhan. Mana yang betul? Sama pada akhirnya sama. Sama gini Bang Nik. Bunda Maria. Saudara, coba dari awal saja sudah disebut di Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel. Yang berarti- Immanuel ini apa? Allah menyertai kita. Allah Berarti, beserta kita. ya, Iya. menyertai beserta betul. Jadi siapa yang mau dilahirkan ini? Immanuel, Yesus Nggak percaya sendiri. Yesus sendiri, bukan tidak percaya sama Yesus, saya percaya. Tapi saya saya percaya sama Oke, Yesus. saya kasih di Yohanes 3 juga sama kau. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan Betul. murka Allah tetap ada padanya. Makanya Gimana itu? makanya Kalau ada kau ayat, tidak percaya kepada anak, murka Allah yang kalian dapat. makanya ada ayat Mas. Aku kan tebal kitab nih kan enggak aku baca. Yohanes 3 dulu kau baca ayat 36 itu. Aku enggak baca Alkitab. Tapi aku ada ayat Mas. Barang siapa percaya kepada aku tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Betul. Percaya kepada aku. Percaya kepada Allah. Siapa yang memberikan hidup yang kekal? Tuhan Bukan sendiri, Tuhan. Tuhan Sang Pencipta, Tuhan Pencipta, Ah. Yesus. Nah, bagi orang Kristen, kalau percaya kepada Yesus akan beroleh hidup yang kekal. Bagi orang Katolik saya tidak menyalahkan, percaya kepada Bunda Maria sebagai perantara, beroleh hidup yang kekal. Begitu juga yang sebelah ya, percaya kepada Nabi Ya Muhammad dulu bawa ke sana. dengan caranya, gitu. Nah, kita kan dengan cara masing-masing tuh 3 agama kan, dengan jalan masing-masing. Makanya akulah jalan kebenaran dan hidup bagi yang percaya kepada Yesus gitu. Bagi kepada Maria perantaranya berarti ada kehidupan untuk kepada Sang Pencipta, kepada bukan menyinggung, kepada yang Nabi Muhammad berarti kepada Tuhannya juga, anggap dia perantara juga. Gitu. Anggap dia, ya betul, anggap dia Nabi Muhammad ini sebagai perantara tiga komponen ini, Yesus,
terus Maria, Bunda Maria, sama Nabi Muhammad. Anggap aja tiga, ujung-ujung ke satu dia, sang pencipta. Semuanya lari ke perjanjian lama, ke kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Allah. Untuk orang Kristen Allah, untuk orang Islam udah. Jangan bingung kita Ustaz. Iya, jadi menurut saya yang agak waras dikit Bang Jermia ini menurut saya ya. Bang Nick itu Iya, coba memang, Kak, coba kalau- Yesus tuh punya Tuhan atau kagak? Ya Yesus itu dia tidak punya Tuhan. Lah, berarti dia Tuhan sendiri bukan hamba Tuhan. Bukan, ini di Yesaya 63 ayat 9 ya. Juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan. Dia bukan utusan, melainkan ia sendiri yang telah menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Dia bukan duta atau utusan, dia sendiri yang turun datang. Dah, Di Yohanes 60 apa Yesaya 63 ayat 9. kita naikkan pada heja lah Pak Ustaz, gimana nih? Rindu. Bentar. Saya mau tanya, saya kritisi dulu Bang Nick nih. Coba Anda buka kisah para rasul 3, Bang. Jeremia, kalau pengertianmu begitu, kau adalah satu kan dengan Pak Ustadz ini, tidak Bukan percaya satu. Yesus kan? Bukan tidak percaya Yesus, satu. Saya percaya Yesus, dia Dan jalan jadi kebenaran dan Jeremia dan Pak Ustadz ini adalah satu tubuh, ya kan? Bukan tidak begini. percaya Yesus. Bukan tidak percaya Yesus, percaya. Yesus sudah berkata, kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Itu katanya terakhir. Dia siapa? Aku bukan tidak percaya, maaf. Makanya akulah dia, akulah dia. Ya, Alpha dan Omega. sudah berkata-kata. Alpha dan Omega, betul. Bang Jermia, izin sedikit ya. Saya mau nanya sama Bang Nick. Coba Anda buka kisah para rasul 3 nomor 13 coba. Kisah para rasul 3 nomor 13. Kisah para rasul 3 ayat 13 ya. Sabar ya. Nih. Saya tampilkan juga di layar ya. Iya. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, Yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. hamba Tuhan di sini siapa? Yesus. Yesus ini dia punya banyak gelar. Dia sebagai hamba Tu- Tuhan, Tuhannya sebagai Yesus raja, siapa? Dia sebagai Mesias. dia Tuhannya Yesus sebagai Allah Abraham, Ishak, Yakub. Ini Tuhannya Yesus. Hamba Tuhan siapa? Yesus nih. itulah Yesus itu sendiri. Ini jadi Allah Abraham nih Yesus itu sendiri. Iya. Wah. Yesus di sini hamba dari Tuhannya Abraham tuh. Iya, hamba karena dia seorang manusia. Makanya dia disebut berjemaah. hamba. Jelmaan. Ya artinya kan di Iya sini kan? Yesus kita sebagai punya Tuhan manusia. toh. Yesus punya Tuhan. Tuhannya siapa Tuhan, tuh? dia Allah itu sendiri. Di dalam diri Yesus ada Tuhan tuh ya, karena dia jelmaan. Nih, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, ya telah memuliakan hambanya. Siapa hamba Tuhan? Yaitu Yesus. Tuh. Ayo. Oke, begini mah, kalau kamu tidak percaya, saya akan kasih namanya lah, nama Yesus lah. Di Yohanes 17 ya. Selama aku bersama-sama
selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ini kata Yesus lah, aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Yesus kan Yohanes 17 nomor berapa tuh? Yohanes 17 ayat 12, coba bacakan. Selama yang aku 12-nya. bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Bang. engkau berikan kepadaku. Jadi Bang siapa Nick, yang biar nama biar Yesus kita itu nggak nama siapa? salah. Biar kita nggak salah, nanti kan comot-comot katanya kau cuma baca satu ayat, comot ayat. Coba baca dulu dari pertama Oke. sampai ayat Saya baca 3. dari pertama. Tuh kayak gimana? Tadi Yohanes naik berapa tadi? 17 ya. Hmm. Yohanes berapa tadi? Ke 17 Pak Ustadz? 17. Yohanes 17. Oke. Ustaz pada naik kan nanti. Bang Jeremia, rokoknya kena tuh pelanggaran nanti. Aman Ustaz. Nah, kan pelanggaran tuh ente tuh. Aduh. Naik lagi lah. Pelanggaran tuh. Bang Jeremianya pelanggaran rokok. Minta aja naik lagi. Di ayat berapa tadi Pak Ustadz ya? Yohanes 17. Coba ayat 3 aja yang saya minta tuh. Anda kan langsung ke 12 loncatnya. Oh, iya. Coba yang 3 dulu dibaca. Ayat 3. Oke, saya cari 3 dulu. Ya ini 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan Bang. Engkau berikan Gini. kepadaku. Di ayat 3 tuh aja ya Yesus memanggil Tuhan dia itu engkau, mengenal engkau satu-satunya, bukan mengenal aku. Bukan. Begini. Jadi Inilah di hidup situ yang Yesus kekal punya itu. Tuhan tuh. Ya. Begini Pak Ustadz, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka ya mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yang benar ini siapa? Di 1 Yohanes 5 ayat 20 yang benar itu siapa? Mengenal Allah ya, Allah Iya. satu-satunya yang Allah benar. yang benar. Iya. Nggak ada di situ mengenal Allah yang benar itu 3 dalam 1, nggak ada bang. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa ayat Tritunggal, sabar. bahwa ayat yang lain bahwa ya Yesus adalah Allah itu sendiri, ya berarti nggak masuk karena satu-satunya Tuhan tuh bukan 3 dalam 1. Allah, Yesus itu kan satu-satunya juga. Ya di situ kan Yesus utusan Tuhan, Versi agama dia kita. ngomong. Versi Begini kita, Bang, ya. ini begini, Allah itu kan adalah roh. Jadi kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalau manusia tanpa roh itu kan metong. Jadi kira-kira Yesus itu hidup dengan rohnya siapa? Ya Yesus hidup Allah dengan itu roh dia dengan sendiri. Yesus. Makanya Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kamu melihat aku telah melihat Bapa. Itu sudah Yesus sudah katakan semua. Cuma karena coba. memang karena kalian yang tidak termasuk domba-dombaku, karena kalian tidak kalau Anda percaya. bantah kayak gini, kalau Anda bantah pakai Yohanes 10:30 aku dan Bapa adalah satu. Coba baca Yohanes 17 tadi di nomor 11-nya, coba. Murid-muridnya juga satu dengan Bapa. Macam mana, Bang? Iya.
Ya kalau alasan Anda Yesus dan Bapa adalah satu, lalu Yesus itu adalah Tuhan, berarti muridnya pun jadi Tuhan. Iya, maksudnya Yesus dan Bapa ini satu dalam kemuliaan, dalam kekuasaan. Tapi manusia dengan Yesus ini, karena Yesus itu manusia pengikut Yesus, jadi itu walaupun banyak, semua adalah satu pengikut Yesus. Nah, Begitu, coba Anda tidak ada pengikut buka lagi. Ini pengikut itu, pengikut sana. Buka lagi Yohanes 17 nomor 11. Nah, sedangkan coba. di ayat 10 ini, di 17 ayat 10 ini, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Nah, jadi bagaimana lanjut. kata-kata itu? Lanjut 11-nya coba. Nah, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Yesus kan sudah meninggal kemarin kan? Sudah naik ke surga, dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi namamu ini yang telah engkau berikan kepadaku, kata Yesus. Supaya Yesus supaya sendiri, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. kan muridnya satu juga. Iya, Yesus dan Bapa pengikut Bang, itu gini. jadi satu Kata Anda dalam surga, Yesus, maksudnya begitu. kata Anda Yesus dan Bapa adalah satu. Dengan alasan itu Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, lalu menyembah Yesus itu kan. Nah, murid-muridnya nih juga satu dengan Bapa, berarti murid-muridnya pun jadi Tuhan gitu. Bukan berarti kita Makanya, harus menyembah, kalian bukan tidak- menyembah tidak. Yesus aja, berarti harus menyembah muridnya juga. Kristen ini berarti. Ustad, boleh saya kasih masukan Pak Ustad? Boleh saya masukan? Masuk, silakan. Gini Pak Ustad, kalau menurut orang Kristen kan, bagi yang percaya, bagi yang Berarti karena kita kamu ini Muslim ini, Pak. saya Berarti GKI, kamu bukan saya GKI Kristen. saya GKI Gereja Kristen Indonesia. Gini, Oh, kenapa kan orang mengatakan orang Kristen ini? Itu bukan orang Kristen. bukan. Kau penipu. Gini, Anda usahlah kalau Bukan. kalau mau Kalau kita mau diskusi begini. kita lihat surat baptis saya ada. Nilai agama Kristen saya ada, dari SD sampai SMK ada. Ada Pak Ustad. Nyerah Bang Nick ya, Bang Jeremy. Bukan, Nyerah Gini, juga harusnya. Pak Ustad. Saya jelaskan dulu. Bukan masalah ini. Kalau saya bukan Islam, bukan 100% Kristen. Betul. Rasa bersyukur kepada Tuhan Yesus saya boleh. Karena rasa bersyukur apa? Karena ada penebusan. Itu aja, karena ada penebusan dosa di kayu salib. Itu orang yang kami orang Kristen percaya gitu, Ustaz. Iya berat. Ya Bang gini Bang Jeremy ya, kalau Anda bilang ya sesuai kitab Anda, Yesus punya Tuhan, ya itu udah sesuai dengan kitab Anda Iya. kan gitu. Ya, Kok mengutus dia malah kan Anda siapa? disalahkan? Gini, kok Anda disalahkan Kristen yang lainnya? Enggak, naikkan Kristen lain lah. Naikkan Kristen lain. Siapa tahu ada masukan. Oh, rupanya kagak waras Kristen yang lainnya. Bukan enggak waras. Coba cari yang lain. Bukan enggak waras. Coba cari yang lain. Naikkan yang lain. Kita diskusi Ya udah sama-sama, saya biar- naikkan yang lain. Pada naikkan coba. Kalau Pak Dehe itu beliau waras itu. Beliau nggak percaya Paulus gitu, nggak percaya Paulus, waras itu Pak Dehe. Bukan masalah apa, biar jelas. Jadi gini ya. Saya yang bikin saya heran itu kayak gini. Anda mengatakan Yesus punya Tuhan, kan kayak gitu sesuai isi kitab Anda. Lalu kata Kristen lainnya, Anda sesat, Anda bidat. Bukan. Apa coba ya? Gini, Ustaz, Iya ya teman-teman. Kristen boleh, tapi karena terlalu penatik. Hai, malam Pak Dahe. Iya, selamat malam, Malam, Pak. Bang Jermia. Oh, Ridho. malam ini. Selamat Ridho, malam, Ridho. Pak Ustaz. Pak Ustad. Malam. Pak Ustad. Ah. Pak Ustad. Pak Dahe tadi malam bilang saya apa?
Apa menguji kah apa katanya? Hmm. Nah, Nah, saya kita mau bahas yang tanya lain. Pak Dehe nih. Pak Dehe, Yesus punya Tuhan nggak Pak Dehe? Bagaimana nih paham Pak Dehe juga? Apa sama dengan Bang Jeremia? Saya dulu cerita sedikit Pak Ustaz. Nantilah kita bicara itu. Kita bicara yang ringan-ringan saja dulu. Oke. Ini akunku kedua Pak Ustaz ya. Kalau ada saya promosi sedikit Pak Ustaz ya, biar tidak ditombak terus. Ya, selamat malam teman-teman semua. Ini adalah akunku yang kedua. Mana tahu teman-teman berkenan, bolehlah di follow. Ya, di follow. Ini akun Pak Dehe kedua. Yang satu sering kena tombak hampir tiap hari. Demikian Pak Ustaz. Jadi barusan saya buka Komal, saya di pancing-pancing anak buahnya si Edis. Kenapa pula? Katanya jangan terlalu banyak bicara Pak Dehe. Saya adminnya, moderatornya si Edis. Saya bisa gabungkan dengan Edis. Ini baju dulu, saya sebentar. Nah, lalu Ya, saya ya. gabung si Edis, baru saya mau bertanya, dia kabur. Kabur beliau. Dia tidak mau melayani saya. Katanya, oh tidak saya layanin Pak Dehe. Alasannya? Alasannya karena memang tidak mau melayani Pak Dehe, begitu alasannya. Ada tamu yang lain begitu. Karena sudah kusiapkan pertanyaan, ada 2 pertanyaan Pak Ustaz. Saya sudah berjanji itu kalau Edis bisa menjawab, saya akan cium tangannya ke Amerika di sana sama kakinya. Saya akan cium kakinya dan tangannya. Dan kalau dia bisa jawab, kalau dia mau ke Indonesia, saya bayar ongkosnya pulang pergi dan saya akan cium juga tangannya dan kakinya. Ternyata beliau baru saya masuk pada kabur. Kemana sih abang ini? Gak tahu Bang Jeremia. Biar Bapak Dehe. Kalau saya nanti ada Kristen yang naik silahkan, kan kayak gitu. Kemarin sudah berdebat juga sama abang ini aku. Tapi tidak ada jaringan kata beliau. Iya begitu ceritanya Pak Ustaz. Jadi saya nggak kemari ini karena saya kurang sehat juga. Ya, gak apa-apa. Kurang sehat. Jadi kayak gini ya. Kalaunya gini Pak Dehe, paham Bang Jeremia ini kan sama dengan pahamnya Edis. Yesus punya Tuhan kayak gitu. Saya matiin dulu teman-teman ya. Cuma kayak gini, saya mau tanya dulu sama Bang Jeremia juga ya. Bang Jeremia percaya Paulus? Bukan tidak percaya, tapi tetap dia ada, pasti ada. Makanya ada dia. Iya. Iya, dia ada di Alkitab. Anda percaya nggak Paulus itu sebagai rasul? Sebagai rasul ya, sebagai nabi bukan. Sebagai nabi bukan sebagai rasul. Oke. Ya. Beda juga Pak Dehe. Percaya dia dengan Paulus. Aduh. Gini, sebagai Nabi Yesus, kan? Boleh dikatakan Nabi Yesus, Tuhan Yesus, Yesus Tuhan, ada Tuhan kan? Betul kan? Yesus Tuhan. Masalahnya Tuhan. kayak gini Bang Jeremia, Pak Dehe dia tidak percaya dengan Paulus. Itu penanggapan Pak Dehe. Saya tidak nyalahkan betul. Mungkin ada kata-kata secara manusiawinya Paulus ada yang salah betul. Karena secara dunia dia manusia juga, ada waktunya dia salah, hilap apa semua kan? Betul. Kayak gini Bang, kayak gini. Sebelum Pak Dehe nanya ya, yang namanya seorang rasul itu kan jelas ya. Contoh ya, rasul, rasul-rasul dulu. Contohnya siapa ya? Para nabi ya, para nabi. Abraham rasul, ketahuan nama orang tuanya. Terus siapa lagi? Yang lain-lainnya ya, Nabi Musa rasul, ketahuan siapa orang tua Nabi Musa. Nah ini katanya Paulus juga rasul. Daud Siapa ketahuan. sih nama orang tua Paulus siapa?
Nggak ditulis ya, nggak ada kali ya. Iya makanya kalau Anda percaya dengan rasul yang kagak jelas kayak gini gimana gitu. Makanya Pak Rehe kagak percaya dengan Paulus karena kagak Sama. jelas. Sama juga posisinya kita di gereja, kalau pengajaran pendetanya benar kita percaya, atau kebenarannya betul untuk kehidupan sehari-hari kita pedomankan untuk kehidupan sehari-hari. Sama juga di masjid Ustadz ceramah, kalau memang benar ngapa kita tidak ngikut kan gitu kan. Oh, juga. kalau gini Bang, kalaunya di Islam tuh ada ukurannya. Kalau ustadznya ceramah ya sesuai dengan menurut saya, menurut pengetahuan saya, menurut pendapat saya, udah saya nggak ikut. Mau ustadznya turun naik langit tiap hari, kalaunya ustadznya menurut saya nggak ikut. Tapi kalau ustadznya di dalam Quran surah Ya. apa? Ibaratnya dia mengatakan tentang masalah kuda, Quran surah Al-Adiyat. Kayak gitu. Wal 'adiyati dhabaha. Kan kayak gitu, dia baca lalu dia terjemahkan, dia jelaskan. Ikut saya. Tapi kalaunya menurut saya, pendapat saya biar turun naik langit dia tiap hari saya gak ikut. Itu ada ukurannya, Al-Quran gitu, ukurannya. Yang gede di sini. Gitu. Jadi kalaunya di gereja Anda ya kayak gimana Anda kan Anda mau ikut pendeta, ya kalau pendetanya ngibul kayak gimana? Yang satu nggak bisa. Kan diambil tadi. Aku bilang yang bagus kita ambil, yang kurang bagus kita biarkan, anggap jangan lewat gitu. Tapi yang bagus kita ambil gitu, kita petik. Kasih Ya. isbat. Kalau pendetanya dia bilang bagus-bagus saja, ya kita harus mengasihi ya sesama manusia ya Betul. terhadap hewan. Tapi nggak ada ayatnya kayak gimana terhadap hewan contohnya. Yuk, kalau memang itu untuk kebaikan, mengapa tidak gitu Pak? Kalau di Islam nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Kalau ustadznya ya mau syekhnya, mau ulamanya ya. Kalaunya ulamanya menurut saya ya rukun wudhu ada 2, saya nggak ikut. Karena menurut Quran rukun wudhu itu ada 4. Ada 4. Lalu ijtihad dari ulama rukun wudhu ada 6. Kalaunya ada ustadz bilang menurut saya rukun wudhu ada 2, ustadznya turun naik langit tiap hari, nggak ikut saya sama ustadz itu. Gitu. Ada aturan atau pedoman yang jelas dalam Islam itu. Gitu Bang. Lanjut pada Ya aturannya kayak gimana ya kan di dalam Kristen kayak gimana kan gitu. Biar Anda paham gitu, tolak ukur umat Islam tuh ada gitu. Dia ada pedomannya. Iya Bang, masalahnya kayak gini. Dari dulu saya bikin kajian ya, bikin ceramah ya sedikit gitu yang menyampaikan kepada umat Islam. Hai umat Islam, ya idza qumtum ila shalah, apabila kamu mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq. Kan kayak gitu, basuhlah tanganmu sampai siku, wamsahu biruusikum, lalu kamu basuhlah kepalamu, ya wa arjulakum ilal ka'bain, basuhlah kakimu sampai mata kaki. Ada 4 kan kayak gitu rukun wudhu di Islam. Nah, habis itu ijtihad ulama, kenapa ada niat, kenapa ada tertib. Ya, ada niat tuh agar membedakan yang mana basuh muka biasa, yang mana basuh muka wudhu. Terus kenapa ada tertib, agar ya berurutan. Nanti ada saya muslim menyampaikan ya cuci muka, habis itu cuci tangan. Ada ustadz lain menyampaikan cuci tangan dulu baru cuci kaki. Kan kacau gitu. Nah, itulah kenapa ada rukun wudhu itu tertib. Jadi jelas hukum-hukumnya gitu. Quran surah Ali Imran ayat 6, Al-Maidah ayat 6. Mohon maaf. Betul. Jadi kan rujukan saya jelas Quran gitu. Betul. Jadi kalaunya ada ustadz menyampaikan rukun wudhu ada 8.
Jadi ustadznya turun naik langit tiap hari, saya nggak bakal ikut ustadz kayak gitu. Betul, kebersihan yang pasti. Kebersihan Ya jasmani, betul. artinya kayak gini, maka kita beriman itu, aturan itu dari kitab kita. Lah, tiba-tiba kalau masalah yang kita ikuti orangnya pun kagak jelas kayak Paulus, gimana kita bisa menyandarkan iman kita gitu kalau Paulus aja tidak jelas. Aduh. Betul, sama juga dengan Paulus. Banyak itu kan contoh yang tidak jelas satu. Yang kedua Yudas Iskariot kan. Murid Yesus jelas jadi pengkhianat. Ah, Betul. apa yang Anda ikuti dari Paulus coba? Tidak semua bisa kita ikuti. Apa yang Anda ikuti dari Paulus? Saya tidak mengikuti Paulus, enggak. Katanya tadi Saya tidak percaya dengan mengikuti Paulus. Saya tidak mengikuti. Saya kan bilang percaya sama Nabi Yesus Kristus sendiri. Saya percaya dengan Yesus. Makanya dari awal saya bilang ayat mas saya apa tadi? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu kan kata Yesus. Sudah. Tanggapilah Pak Dehe. Ya, silakan. Iya Bang Jeremia. Kemarin ketemu juga kita Bang Jeremia ya. Halo saudaraku. Iya. Dari Sulawesi. Dari Pulau Nias Abangku. Oh, Pulau Nias, oke. Iya, ada satu pertanyaan. Mungkin Bang Jeremia percaya sama Paulus, tetapi aku kurang percaya sama Paulus. Lalu mungkin perbedaan kita itu. Ada yang kutanya sama Abang Jeremia ini bukan mengenai Paulus. Bagaimana tanggapan Abang Jeremia di Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 3 dikatakan di sana bahwa ketika anak-anak Allah melihat anak-anak manusia, lalu anak-anak Allah mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang mereka sukai. Jadi pertanyaan saya di sini Abang Jeremia adalah apakah banyak anak-anak Allah itu sehingga mereka mengambil anak-anak manusia sebagai istrinya? Begitu Bang Jeremia. Barangkali punya jawaban yang baik ini. Terima kasih. Berat nih, sangat berat asli. Sangat berat. Iya. Berat. Yang ringan-ringan dulu. Iya, ini langsung level pras hot nih. Anak Allah susah anak Allah tuh pilihan Pak Dehe, susah tuh. Untuk anak Allah tuh pilihan tuh, tidak sembarangan orang. Mana zaman tuh kita belum lahir lagi, mana tahu mana anak Allah, mana bukan kan? Bang Jeremia, santai saja, nggak apa-apa. Bukan pertanyaan berat. Anak Allah susah dijelaskan. Mau bilang kita umat Allah, kita anaknya juga, sedangkan kehidupan kita bukan kehidupan anak Allah. Cara kita berpikir, berbicara, bertindak itu bukan kehidupan anak Allah. Tapi kita ngakui sendiri kita anak Allah. Kita tidak mengakui anak Allah, kita diciptakan oleh Allah sendiri, kan gitu. Berat. Itu aja jawabannya dari Jeremia. Berat. Jawabannya berat Pak Ustaz, memang berat. Belum mampu, aku belum mampu. Pak Dehe, tuh ada yang tulis tuh, Dehe Islam dari Orok Dinias, Dehe pendusta katanya. Wah. Udah ada yang konslet itu. Tadi ada di romku juga Pak Ustaz, aku bahas ini. Kebanyakan kawan-kawanku dari arah sana, oknum ya, memaki-maki saya rupanya. Dia naik komal memaki-maki. Keluar Roh Kudusnya. Bostad, saya sendiri pun berpikir kalau saya lihat sekilas saya lihat rompa Ustadz nih masuk pada Dehe nih kayak Muslim kalau pandangan saya kan sekilas kan. Tapi saya masuk roomnya dia, ternyata dia tahu dia masuk gereja ini, cara sembayangnya ini, dia tidak joget sedikit, jogetnya menarinya sedikit, bernyanyi, dia masuk gereja yang Nias pakai bahasa Nias. Baru saya tahu dia Kristen. Sebelum saya tahu Kristen sama Bang Jeremia ya. Saya naikkan lagi Kristen 1 ya. Biar kita jadi gado-gado aja udah di atas ya.